Apa yang harus dilihat itu perusahaan wonderful company atau tidak? Ya. Nomor satu wonderful company yang harus dilihat adalah labanya. Kalau labanya cili bukan wonderful company. Labanya sedang juga bukan wonderful company. Wonderful company adalah labanya ake, ya, labanya besar. Itu satu kriterianya wonderful company, labanya besar. Yang kedua, laba yang besar itu bukan sekali-kali. Kita lihat 5 tahun ke belakang, laba yang besar dia bertumbuh tambah besar. Ya. Jadi kalau labanya 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, jadi 13 triliun, jadi 15 triliun, seperti itu. Jadi wonderful company itu satu, labanya besar, dua, bertumbuh. Ya. Udah besar, makin tahun makin besar. Demikian yang saya tambahkan Bu Umi. Ya. Cuannya ake dan tiap tahun tambah ake. Kira-kira gitu. Ya, yang lain lagi tadi siapa? Saya ngambil tadi satu langsung di sini ya. Siapa yang di belakang ini yang tadi berdiri tadi. Nanti setelah itu nanti baju. Yang bajunya ini Mas ini yang di depan. Oleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sogun. Izin bertanya Bapak, sebagai investor yang berpengalaman, bagaimana Bapak mengelola emosi gitu? Memulai apa? Mengelola emosi. Oh, mengelola emosi. Terhadap pasar saham yang sangat volatilitas gitu, sangat volatil. Apakah ada kebiasaan atau sesuatu yang Bapak ikuti agar tetap bisa berpikir realistis gitu Pak untuk mengambil keputusan investasi? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Ini adalah bagaimana mengelola emosi karena bursa saham yang naik turun ya. Kalau kita tidak mengelola emosi, bisa mengelola emosi, begitu saham naik kita happy, begitu saham turun kita sedih ya. Terus tiap hari emosinya berubah-berubah terus ya. Bagaimana kita mengelolanya? Supaya kita tidak jadi orang yang emosional, adalah kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, tentu emosi kita jadi berfluktuasi, jadi terus terombang-ambing. Ya. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, jadi tidak emosi karena kita tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita beli Mercy seharga bajai, ya, saya selalu begitu, beli Mercy seharga bajai baru saya beli. Ya. Saya nggak mau beli yang bajai harga Mercy, orang ngomong apapun saya nggak mau dengar, itu buat kamu saja. Ya. Biar, oh ini saham nanti minggu depan mau naik, buat kamu saja. Kalau saya lihat itu bajai harga Mercy, saya nggak mau sentuh. Jadi karena saya beli Mercy harga bajai, jadi saya tenang aja, saham turun tenang. Karena saya tahu, saya punya ini Mercy, harganya bajai, harganya turun, juga tidak apa-apa. Saya bisa mengelola emosi saya ya dengan sangat baik. Jadi saya tidak, kalau saham turun hatinya sedih, stres gitu, enggak. Saya bisa mengelola emosi saya, punya mindset yang baik. Contohnya gini, kalau saham turun, saya selalu berpendapat, ini peluang emas loh. Ketika harga saham turun, ini peluang emas loh. Kapan saatnya saya bisa, misalnya COVID datang ya saham turun. Orang lain stres, saya enggak. Saya berpikir punya mindset yang positif. Ini peluang emas loh, ini sedang hujan emas di bursa. Kapan lagi saya bisa beli Mercy seharga bajai? Ya saat ini loh. Happy saya beli saham, borong saham. Ketika saham turun, emosi saya tetap happy. Kalau saham naik gimana? Ya tetap happy juga. Wah saham-saham naik ya, saya tambah kaya loh. Jadi saham turun happy, saham turun saya happy, saham naik saya juga happy. Saham turun, ini peluang emas loh. Saya bisa membeli perusahaan bagus harga murah. Ketika saham naik, saya juga happy, saya tambah kaya. Ya. Ketika kemarin saya lihat saham-saham pada naik semua, tambah kaya. Gitu ya, Sogun. Bagaimana mengelola emosi, ya. Punya mindset yang baik. Ya, sudah Pak. Lagi, saya tentukan ya. Baju kuning dulu, tadi dari sana. Selamat siang Pak Lo. Ya, selamat Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Oki. Oki? Ya. Oki.
mau tanya kan Bapak beli saham berdasarkan laporan keuangan. Ya, itu di bursa kita kan ada beberapa yang perusahaannya yang memanipulasi laporan keuangan. Bagaimana Bapak tahu itu laporan keuangannya asli atau manipulasi? Kan ada yang kelihatan seperti wonderful company, tapi nyata laporan keuangannya manipulasi alias busuk. Pertanyaannya menyeramkan nih ya. Manipulasi soalnya. Ya pertama-tama kan kita akan bukan hanya lihat laporan keuangannya saja. Ya kan kita tadi nomor satu kan siapa pengendalinya, siapa direksi dan manajemennya, apakah mereka orang berintegritas tidak. Kalau mereka orang berintegritas, laporan keuangannya juga benar ya. Kalau mereka orang tidak berintegritas tentu kita juga ragu dengan laporan keuangannya. Kedua, sebagai filter juga ada siapa yang mengaudit laporan keuangan itu. Apakah mereka Big Four accountant, lebih akuntan publik 4 besar dunia, itu lebih bisa kita lebih mempercayai. Ya. Jadi bukan hanya laporan keuangannya kita lihat siapa yang audit, kemudian si pengendali perusahaan, manajemen dan direksi komisarisnya kita juga bisa lihat. Siapa mereka sebenarnya? Kira-kira begitu pertanyaan jawaban dari saya. Yes. Ya, saya beri kesempatan lagi, mungkin yang di belakang dulu ya. Sana, yang paling ujung sana, ayo silakan. Di belakang. Ya Anda sendiri ya, yang paling belakang. Pakai kacamata ya. Perempuan, ya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Divina Erin, salah satu mahasiswa program studi manajemen Universitas Kristen Duta Wacana. Izin bertanya Bapak, jadi dalam setiap kondisi ekonomi itu kan pasti ada sektor yang diuntungkan gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya, ketika dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk atau resesi gitu, bagaimana cara Bapak memilih saham yang baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau situasi lagi krisis, bagaimana ya? Kalau kita memiliki saham yang biasa-biasa, ketika mengalami krisis dia juga ikut terimbas ya, jadi rugi perusahaannya. Tapi kalau kita memiliki saham wonderful company ya, meskipun krisis dia tetap cuan besar ya. Siapa sih perusahaan yang tetap cuan besar ketika krisis? Yaitu, saya sebut hanya 2 saja ya, sebetulnya banyak. Bank. Ya, bank. Tahun lalu katanya kita krisis, ternyata banknya cuan-cuan besar. Cuannya ake, cuan soro. Ya. Sampai ada bank yang cuannya 40 triliun setahun. Ya. Yang kedua, yang ketika krisis cuannya gede, nggak ikut krisis apa? Tambang batubara, perusahaan tambang batubara. Tahun lalu ada cuannya 38 triliun laba bersih. Ya. Jadi ini saham-saham wonderful company, tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Kalau beli rugi salah sendiri, bukan rekomendasi. 2 ini perusahaan perbankan dan batubara adalah 2 sektor yang tidak terimbas oleh krisis. Kalau perusahaan biasa-biasa tentu terimbas, tapi kalau wonderful company dia tidak terimbas. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih Pak Lo. Lagi? Saya tentukan ya, ini sudah. Saya ambil di tengah yang baju putih. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Lo. Selamat pagi Pak Perminas. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya mahasiswa dari kampus lain. Izin bertanya, tadi sudah Bapak jawab sih sebenarnya barusan. Tapi saya izin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut pengalaman Bapak sebagai investor puluhan tahun, ada nggak sih Pak sektor atau industri yang resilience? Yang resilience. Apa? Resilient. Resilient itu apa artinya? Tangguh, yang tangguh. Hah? Tangguh. Oh tangguh. Ya. Oh, yang tangguh. Yang pertama yang tangguh, sekiranya dari zaman dahulu Bapak mulai berinvestasi sampai mungkin 2-5 tahun ke depan masih tangguh di sektor apa? Dan yang kedua, saya suka melihat seminar Bapak di sebelum-sebelumnya. Yang pertanyaan kedua ini agak keluar dari persamaan.
Saya hanya mau tahu apakah statement Bapak terhadap aset digital, terutama cryptocurrency, itu masih sama seperti statement Bapak yang Bapak sampaikan di seminar sebelumnya, yang dimana Bapak belum tertarik atau tidak merekomendasikan berinvestasi di kripto karena tidak mempunyai underlying aset. Apakah masih sama pandangannya atau sudah berbeda? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Lo. Tadi saya sudah jawab sebetulnya Ya, sektor mungkin yang tangguh. ya baik. Itu sudah yang Kristis mungkin yang dia kedua tidak kali Pak. terimbas. Ya. Yang kedua mengenai cryptocurrency, jawaban saya tetap sama, tidak berubah ya. Karena kita memberi cryptocurrency itu nggak ada underlying asetnya. Kalau kita membeli saham bank, ya saham bank, ada banknya yang bisa mencetak uang buat kita, banknya ya. Ada BRI yang bisa memberikan keuntungan, ada underlyingnya ya. Seperti saya membeli, saya punya saham bank juga ya. Saya membeli aset properti misalnya, bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Punya aset 20 triliun, saya pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Di perusahaan properti yang sudah berusia 45 tahun, saya beli saham itu, di belakang saham itu ada 65 proyek yang nilainya 20 triliun. Sekarang kalau kita beli cryptocurrency, underlyingnya apa? Kalau dia turun terus jadi nol gimana? Gitu. Jadi saya tidak mau, saya anggap kalau cryptocurrency itu high risk high gain misalnya gitu ya, high risk high gain. Yang saya berinvestasi di saham, saya beli Mercy harga bajai, saya low risk high gain. Terang saya nggak mau berinvestasi di cryptocurrency. Yang high risk high gain saya hindari, saya hanya mau berinvestasi yang low risk high gain buat saya. Ya. Kira-kira jawaban saya tetap tidak berubah. Ya. Oke, terima kasih Pak Lo.